Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Herianto SPD MPD selaku tutor Bahasa Indonesia MKWU 4108 yang saya hormat, dan rekan-rekan mahasiswa tutor Universitas Terbuka yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Siti Saina, jurusan Teknologi Pendidikan, Universitas Terbuka UPBJJ Serang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah gagasan sebagai pemenuhan tugas diskusi 4 yang berjudul Kenali Gejala dan Pencegahan Penularan COVID-19. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Apa itu COVID-19? Dilansir dari Corona Kendal Kalbut Go.id, coronavirus disease 2019 atau biasa disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik balita, orang dewasa, dan lansia. Coronavirus ditemukan pada akhir bulan Desember 2019 lalu di Wuhan, China. Penularan terjadi sangat cepat dan pesat hingga menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Adapun penyebab infeksi coronavirus disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Virus corona bisa menyebar melalui percikan air liur, batuk, dan bersin dari si penderita yang mengalami virus corona, menyentuh tangan atau wajah seseorang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Gejala COVID rata-rata timbul sekitar antara 2 hingga 14 hari setelah virus masuk ke dalam tubuh. COVID-19 diduga berasal dari hewan seperti anjing, kucing, kelelawar, dan lain sebagainya. Apa dampak COVID-19 bagi masyarakat? Dampak COVID-19 pada masyarakat tidak hanya terjadi pada perekonomian, namun mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di Indonesia mencapai 6.575 orang per 19 April 2020. Menurunnya berbagai aktivitas berdampak pada kondisi sosial masyarakat, ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin. Adapun dampak COVID-19 bagi perekonomian di Indonesia menyebabkan rendahnya sentimen investasi terhadap pasar yang pada akhirnya membawa pasar ke arah negatif. Tidak hanya itu saja, lambatnya akan global, khususnya kegiatan ekspor Indonesia ke China, juga berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui gejala COVID-19 dan bagaimana cara menanggulanginya? Tenang teman-teman, ada 5 gejala corona yang perlu diwaspadai. Hari pertama, pengidap akan mengalami batuk kering, demam lebih dari 38 derajat Celcius, hidung tersumbat, nyeri otot, cepat merasa lelah, sakit tenggorokan, dan ada kemungkinan mengalami mual dan diare pada hari ke-1 atau ke-2. Hari kelima, pengidap akan mengalami kesulitan bernafas secara normal.
Hari ke-7 dan ke-8, bila gejala pada hari pertama dan hari kelima belum menunjukkan perubahan, pengidap harus mulai mendapatkan intensif dari rumah sakit terdekat. Hari ke-10. Di fase ini, kategori kasus bukan lagi ringan, namun berat. Bila gejala COVID bertambah parah, pengidap akan mendapatkan perawatan di ruang ICU. Hari ke-17. Pada fase ini, gejala corona akan berangsur hilang perlahan-lahan. Pengidap bisa keluar dari rumah sakit dan dinyatakan sembuh setelah 2,5 minggu perawatan medis secara intensif. Perlu diketahui, gejala awal pada virus corona biasanya tidak langsung muncul setelah pengidap terinfeksi. Biasanya, bisa saja pengidap akan mengalami gejala corona di hari kelima, meskipun ada yang mengalami gejala corona lebih dari 12 hari setelah terkena paparan virus corona. Lalu, bagaimana cara kita terhindar dari paparan virus corona? Tenang teman-teman, saya di sini akan memberikan langkah-langkah bagaimana cara kalian agar terhindar dari virus corona. Adapun anjuran dari pemerintah agar terhindar dari paparan virus corona yaitu cuci tangan dengan air mengalir dan sabun selama 20 detik atau hand sanitizer. Jangan memegang area mata, hidung, dan mulut sebelum membersihkan tangan. Tutup mulut dan hidung menggunakan jika batuk atau bersin dengan siku bagian dalam atau tisu. Hindari tempat keramaian serta lakukan gaya hidup sehat seperti istirahat yang cukup, pola makan yang sehat, dan olahraga. Jika perlu, lindungi diri Anda dan keluarga dari paparan virus corona dengan menggunakan perlindungan kesehatan seperti Puskesmas, asuransi, dan lain sebagainya. Demikian presentasi dari saya mengenai gejala dan pencegahan COVID-19. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang berkenan di hati, kurang berkenan di hati. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.